Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Inilah kerinduan isi hati pikiran Allah kita, yaitu supaya kita diselamatkan dari dosa, dari iblis dan maut. Dan keselamatan kita itu sudah dirancang oleh Allah sebelum dunia ini ada dan dibentuk. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang dosa. Kapankah seseorang itu diselamatkan? Di dalam kitab Roma 10 ayat 9 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi Alkitab menyatakan bahwa ketika kita mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jadi keselamatan kita itu tidak menunggu nanti setelah kita meninggalkan dunia ini, tetapi ketika kita masih ada di dalam dunia, kita sudah diselamatkan. Nah, syaratnya adalah ketika kita percaya, ketika kita mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati kita bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka pada saat itu juga kita sudah diselamatkan. Jadi kita tidak perlu khawatir tentang keselamatan kita di dalam Kristus, karena janji Allah itu adalah pasti. Janji Allah itu adalah ya dan amin, dan itu akan tergenapkan di dalam kehidupan kita. Yohanes berkata bahwa kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jadi di dalam Kristus tidak ada kata mudah-mudahan, tidak ada kata kira-kira, tetapi di dalam Kristus adalah kepastian bahwa kita sudah diselamatkan dari dosa, iblis, dan maut. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Bahwa sesungguhnya Tuhan Yesus Kristus itu adalah jalan satu-satunya yang Allah berikan kepada kita manusia berdosa, yaitu kalau kita percaya maka kita akan diselamatkan, tapi kalau kita tidak percaya kita akan dihukum. Ini adalah pilihan bagi kita, percaya atau tidak. Tetapi Tuhan Yesus menegaskan bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Mengapa manusia berdosa tidak bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus? Karena Allah Bapa itu suci. Manusia berdosa tidak bisa datang kepada Bapa karena manusia sudah terpisah hubungannya dengan Allah. Hanya melalui Kristus saja maka manusia berdosa dapat terhubung kembali dengan Allah Bapa di sorga. Karena Alkitab berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Hanya Allah saja yang benar. Dan jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Jadi, seorang yang benar di dalam Tuhan, maka dia akan mengakui dosa-dosanya di hadapan Allah bahwa dirinya adalah seorang berdosa. Dia telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupannya dan telah meninggalkan dosa-dosanya dan hidup dalam pertobatan. Maka Allah yang penuh dengan kasih dan sayang melimpahkan kasih karunia-Nya, melimpahkan kasih setia-Nya untuk menolong dan menyelamatkan kita dan memampukan kita untuk kita boleh menjadi saksi-saksi Kristus, supaya bukan kita saja yang diselamatkan oleh Allah, tetapi orang lain juga yang mendengar dan menerima kesaksian kita untuk menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi di dalam kehidupannya. Sehingga kehidupan kita adalah
kehidupan yang menjadikan jawaban bagi kerinduan hati Allah, agar supaya semua orang diselamatkan, supaya tidak ada orang yang masuk neraka, melainkan semua orang diselamatkan masuk ke dalam surga yang kekal dan mulia bersama-sama dengan Allah Bapa kita di surga. Dia menjadi Allah kita dan kita menjadi umatnya. Amin.